Assalamualaikum. Halo, 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 halo. Halo teman-teman. Ketemu lagi nih sama saya, Kak Endah. Nah, kali ini Ulat Alit akan mengajak teman-teman untuk membaca buku berjudul Angin, karya Viva Dila dengan ilustrator Adi Baki. Buku ini diterbitkan oleh Tiga Ananda. Yuk, kita baca sama-sama ya. Bentukku tidak terlihat, tapi kalian bisa melihat aksiku. Aku bisa menggerakkan daun-daun di pohon. Saat panas terik, kalian pasti senang menyambutku. Siapakah aku? Betul, aku adalah angin. Aku adalah udara yang kalian hirup. Embuskan napas keras-keras. Kalian bisa merasakan udara yang bergerak, bukan? Itulah aku. Layang-layang tidak bisa terbang saat udara tenang. Layang-layang butuh bantuanku untuk mengangkasa. Aku bergerak karena perbedaan suhu dan tekanan udara. Di daerah bersuhu dingin, tekanan udaranya tinggi. Sebaliknya, di daerah bersuhu panas, tekanan udaranya rendah. Akhirnya, aku pun bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara di wilayah tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan tekanan udara adalah berat udara di atas suatu daerah diukur dengan barometer. Embusanku terkadang sepoi-sepoi, kencang, bahkan menjadi badai. Kalian bisa mengukur kecepatanku tiap jamnya dengan menggunakan anemometer. Arah embusanku bisa dilihat dengan alat bernama windsock atau sarung angin. Kalian bisa lihat alat ini di bandara. Anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin. Sedangkan windsock atau sarung angin adalah kain berbentuk silinder kerucut yang dirancang untuk menunjukkan arah dan kecepatan angin. Biasanya dipasang di bandara. Di daerah pantai, aku berembus kencang. Saat malam, aku dorong perahu nelayan melaut untuk mencari ikan. Sedangkan saat siang, aku bantu perahu nelayan pulang ke daratan. Aku bisa diubah menjadi energi listrik dengan turbin angin. Embusanku yang kencang menggerakkan baling-baling turbin. Mesin turbin lalu menyimpan energiku. Jadilah pembangkit listrik tenaga angin. Turbin angin adalah alat yang mengubah gerakan angin menjadi energi listrik. Biasanya berbentuk kincir angin. Hacuh, hacuh. Loh, kok pada bersin? Oh lala, embusanku rupanya membawa debu dan virus. Maaf ya, di antara kalian jadi ada yang sakit batuk dan pernapasan. Maaf ya. Virus adalah bibit penyakit. Biar tetap sehat, ikuti tip di bawah ini ya. Jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas di luar. Jaga daya tahan tubuh dengan makan buah bervitamin C. Selain itu, jangan lupa minum air putih yang banyak, oke? Oh lala, langit mendadak kelabu gelap. Matahari tertutup awan cumulonimbus. Wush. Udara dingin dari cumulonimbus bergerak turun dengan kencang.
Teman-teman masih ingat kan dengan awan cumulonimbus? Itu loh awan besar, tinggi, menjulang yang menurunkan hujan lebat dan petir. Wah, mengerikan sekali. Gawat! Aku menjadi puting beliung. Awas kalian yang di lapangan. Segera masuk ke dalam rumah ya. Puting beliung adalah angin yang berpusar dengan kecepatan 63 km per jam. Terjadi sekitar 5 menit. Sering terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Embusan pusaranku cukup kencang, sekitar 63 km per jam. Aku bisa menerbangkan apa saja. Saat aku muncul, menjauhlah dari pohon tinggi dan berlindunglah di dalam gedung. Oh, untunglah pusaranku menghilang setelah 5 menit. Kalian semua berlindung dengan aman kan? Syukurlah tidak ada kerusakan parah. Oh ya, kalian harus kenal tanda-tanda kemunculan puting beliung agar kalian bisa segera cepat berlindung loh. Puting beliung muncul saat pergantian musim. Biasanya dari musim hujan menuju musim kemarau atau sebaliknya. Beberapa daerah di Indonesia rawan terkena puting beliung loh. Badai angin yang berawal di tengah samudra disebut hurricane, siklon atau typhoon. Biasanya disebut dengan angin topan. Aku disertai petir dan hujan, sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih parah saat mencapai daratan. Di Amerika Serikat, pusaranku disebut tornado. Embusanku cukup kencang, yaitu 320 km per jam. Hurricane adalah badai angin kencang disertai hujan lebat berpetir. Terbentuk di Samudra Atlantik dan melemah saat mencapai pesisir pantai Amerika. Kecepatan anginnya di atas 120 km per jam. Cyclone adalah badai angin kencang disertai hujan lebat berpetir. Terbentuk di Samudra Hindia atau Teluk Benggala dan menerjang daratan Asia Selatan. Kecepatan anginnya di atas 120 km per jam. Typhoon atau angin topan adalah badai angin kencang disertai hujan lebat berpetir. Terbentuk di Samudra Pasifik atau Laut Tiongkok Selatan dan menerjang daratan Filipina, Tiongkok, dan Jepang. Kecepatan anginnya di atas 120 km per jam. Sedangkan tornado adalah angin yang berpusar dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Pergerakannya bisa merusak daerah yang dilewati sepanjang 100 km. Sering terjadi di wilayah Amerika Utara. Nah, kalian sudah mengenalku dengan baik. Sekarang saatnya lihat keluar. Cek arah dan kecepatanku ya. Saat embusan sepoi-sepoi datang di hari libur yang cerah, enaknya ngapain ya? Ayo bermain. Oke, terima kasih sudah membaca buku bersama. Sampai ketemu di buku selanjutnya ya. Bye-bye.